Ini karung apaan ya? Kok kotor banget? Coba aku balik. Karung tersebut kemudian dibalik oleh Joko. Mengejutkannya, itu bukanlah karung, melainkan sosok pocong yang sangat mengerikan. Seluruh wajahnya hancur, hidung, mata, dan mulut yang sudah tidak berbentuk. Bah! Halo semua, namaku Budi. Aku adalah seorang supir truk ekspedisi pengantar barang lintas provinsi. Kurang lebih 20 tahun sudah dunia ini kugeluti. Berkelana dari ujung barat Indonesia hingga ke ujung timur Indonesia adalah makanan sehari-hariku. Pengalaman indah ini kujalani bersama kenekku yang setia bernama Joko. Ya, Joko adalah teman sekampung yang dulu melamar kerja di ekspedisi ini bersamaku. Alhamdulillah ya Jok, kita masih diberi keselamatan dan sampai ke Jogja dengan selamat. Iya Bud, lumayan juga Jakarta Jogja. Tapi untungnya sekarang udah bisa lewat tol. Lumayan lah menghemat waktu dan gak harus melewati jalan-jalan hutan gitu. Tahu sendirilah, beberapa kali kita ngalamin kejadian aneh kalau lewat hutan. Nah ini, jangan seneng dulu Jok. Barusan saya ditelepon kantor buat minta antar barang dari Jogja ke daerah pelosok gitu. Habis kita antar barang ini ke gudang, kita lanjut gas lagi nih jadinya. Ya Bud, ke pelosok mana? Jangan bilang lewat hutan-hutan begitu. Dah lah, pasrah aku. Ya iya, pasti kita lewat hutan Jok. Namanya juga daerah pelosok. Saya gak tahu pasti di mana daerahnya. Belum pernah ke sana. Gampang itu mah, kita pakai maps aja Jok. Ya wes lah, aku percaya sama kamu. Kemanapun tujuannya, pasti kita akan sampai. Budi dan Joko sampai di gudang pusat Jogja jam 9 malam. Tanpa berlama-lama, mereka melakukan bongkar muat barang dan langsung bergegas ke daerah pelosok yang sudah diperintahkan kantor. Jok, kamu yang baca maps ya, aku yang nyetir. Awas jangan sampai kesasar kita. Weh, jangan meremehkan keahlianku membaca maps. Kemampuanku akan membuat kita sampai tujuan dengan selamat tentunya. Alah, gayamu gede banget Jok. Lihat aja, kalau kita kesasar, kamu harus traktir aku makan ya. Oh, sampai nantangin loh. Oke, kalau gitu, kalau kita nggak kesasar, kamu yang traktir aku makan ya. Tepat jam 10 malam, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Mereka sama-sama tidak tahu daerah pelosok mana yang mereka tuju. Mereka mempercayakan itu semua kepada kemajuan teknologi, yaitu maps. Singkat cerita, waktu semakin malam. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Mereka masih jauh sampai tujuan. Jok, masih jauh gak sih? Ini sih kalau di map sekitar 200 km lagi, Bud. Estimasi sampai jam 4 subuh kita. Oh alah, masih jauh juga ya. Mataku agak sepet-sepet gimana gitu. Ngantuk aku Jok. Bud, jangan aneh-aneh kamu. Sebaiknya kita minggir dulu, cari warung kopi. Iyalah, ayo ngopi dulu aku sebentar. Bud, tahulah warung kopi kayak gimana yang biar bikin mata seger. Jok, nggak usah dikasih tahu, aku ya juga tahu Jok. Bud, tuh ada warung kopi Janda Kembang. Gas lah. Gas. Budi dan Joko mampir untuk ngopi di warung Janda Kembang. Seperti namanya, kopi yang ada di warung ini selalu membuat pecinta kopi kembali segar walau tanpa tidur. Begitupun Budi dan Joko yang kegirangan menemukan warung kopi semacam ini. Jok, kayaknya mantep nih kopi. Iya, kayaknya pasti bikin melek banget nih. Sampai pagi juga masih kuat melotot. Malam mas-mas kalian, mau pesen kopi apa? Pahit, manis, kopi susu, atau mau ngopi sambil nyusu? Hah? Boleh tuh mbak, ngopi sambil nyusu. Hehehe. Joko, jangan macem-macem kamu, nanti kualat. Pesan yang biasa aja lah. Maaf mas, maksud saya ngopi sambil nyusu itu kopi segelas sama susu segelas. Walah mbak, saya kira yang itu loh mbak. Saya pesen kopi pahit aja deh mbak, segelas. Kalau saya ngopi sambil nyusu mbak. Hehehe. Oh iya mas, tunggu sebentar ya. Budi dan Joko ngopi dan nyusu ditemani bersama Janda. Mata mereka pun segar kembali dan siap melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelum itu, Mbak Janda memberikan beberapa perintah agar mereka berdua selamat sampai tujuan. Masnya mau ke daerah sana ya? Hati-hati loh mas, daerah sana katanya angker, jauh dari pemukiman dan kiri kanannya hutan. Iya mbak, kita mau ke sana. Hah? Angker? Angker gimana tuh mbak? Iya, beberapa supir yang sering mampir ke warung pernah cerita saat di tengah hutan suka ada sosok yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Mereka gak berhentiin kendaraan, mereka langsung tancap gas dan tabrak begitu aja mas. Katanya kalau berhenti kendaraan kita jadi mogok. Kok saya merinding ya mbak? Budi, aku takut Bud.
Ya elah Jok, kayak baru pertama kali aja ngalamin kejadian aneh. Kita kan dua pembasmi hantu. Tapi Bud, kita nggak tahu keangkeran daerah sini kayak gimana. Kita kan belum pernah lewat sini. Ya udah, percayakan saja pada supirmu ini, dijamin selamat sampai tujuan. Jam 1 malam, mereka melanjutkan perjalanan, berharap aman dan tanpa gangguan sampai tujuan. Benar saja, mereka melewati daerah hutan yang sangat gelap. Tak ada sama sekali lampu yang menerangi, hanya lampu truk yang menerangi jalan mereka. Bud, ya Allah, merinding aku Bud. Jalan ini serem banget. Aku gak berani lihat ke hutan. Ya, kamu ngapain lagian lihat ke hutan? Liatin tuh mapsnya supaya kita gak kesasar. Aku ya juga takut, gak mau kesasar di tempat kayak gini, Jok. Dalam 100 meter, belok kanan. Iya Bud, nanti di depan ada persimpangan. Kita belok kanan ya. Oh, yang ini ya, Jok. Kita ambil kanan ya. Bener kan? Ini gak kesasar. Awas aja kalau kesasar. Kamu traktir aku makan. Bud, lagian juga kalau kesasar tempat kayak gini mana ada jual makanan, Cok. Ini terus aja ya, Jok. Berapa jauh sebelum kebelokan lagi? Masih jauh, terus aja. Nanti aku kasih tahu kalau mau belok lagi. Putar balik, putar balik, putar balik. Loh, Jok, kok itu putar balik? Gimana sih kamu? Katanya aman. Jok, yang bener lah. Kok aneh banget ya? Tadi ini jalan lurus loh. Kok ini malah jadi salah jalan ya? Gimana sih ini? Jok, banyak alasan kamu. Coba kamu lihat lagi itu yang bener. Astagfirullahaladzim, apaan tadi? Jok, apaan ya? Hah? Bud, apaan tadi? Gila itu orang kayaknya. Berhenti Bud, berhenti. Selamatkan orang itu dulu. Jok, kamu gak inget kata Mbak Janda? Kalau nabrak sesuatu jangan berhenti, nanti mobil kita jadi mogok. Bud, kalau itu hantu gak mungkin ada suara buruknya. Sudah pasti itu orang. Pokoknya kita berhenti, kita cek dulu orangnya selamat apa enggak. Hah, iya deh, iya. Aku gak mau kita jadi pelaku tabrak lari. Kalau di penjara nanti kena hukumannya berat. Budi dan Joko berhenti di tengah hutan dengan suasana yang begitu mencekam. Terlihat sebuah karung putih di belakang mobil mereka. Sepertinya itu adalah sesuatu yang mereka tabrak tadi. Bud, kayaknya tadi kita nabrak itu deh. Itu ya? Itu kayaknya barang dalam truk deh, Jok. Masa iya barangnya kita bawa jatuh? Tapi ada benernya juga sih. Itu kayaknya karung-karungan yang kita bawa deh. Coba Jok, cek dulu sana. Kalau pintu box terbuka bisa kacau. Berarti barang-barang kita sudah banyak jatuh di jalan ada. Iya, aku coba cek dulu Bud. Joko pergi ke belakang untuk mengecek tentang kebenaran karung tersebut. Ini karung apaan ya? Kok kotor banget? Coba aku balik. Karung tersebut kemudian dibalik oleh Joko. Mengejutkannya, itu bukanlah karung, melainkan sosok pocong yang sangat mengerikan. Seluruh wajahnya hancur, hidung, mata, dan mulut yang sudah tidak berbentuk. Bah! Ya Allah, Bud, tolong Bud, Budi tolong. Jok, ada apa Jok? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maaf kami telah mengganggu kalian. Kami hanya ingin lewat. Permisi. Jok, ayo masuk ke truk lagi. Barang-barang kita aman kan? Gak ada yang jatuh. Kita lanjutkan perjalanan lagi, Jok. Ayo Bud, ayo, aku takut banget. Mereka berdua masuk ke dalam truk dan berniat melanjutkan perjalanan. Tetapi sayangnya truk tidak mau menyala alias mogok. Mereka pun teringat ucapan Mbak Janda, jika menabrak sesuatu di hutan ini, maka jangan berhenti. Semua sudah terlanjur terjadi, hingga akhirnya mereka hanya pasrah. Mereka tidak berani keluar dan mengecek mesin. Mereka hanya berharap menunggu pagi dan mengecek mesinnya. Pukul 4 pagi, beruntung ada satu truk yang melintas. Terlihat kalau plat nomor truk itu adalah truk yang berasal dari daerah sini. Truk tersebut berhenti tepat di depan truk Budi dan Joko. Sang pengemudi pun turun dan menanyakan apa yang terjadi pada mereka. Selamat subuh para bapak-bapak sekalian. Ada apa ya? Kok kalian berhenti di tengah hutan ini? Pak, tolong kami. Mobil kami mogok setelah menabrak sesuatu. Setelah kami lihat, itu adalah pocong, Pak. Oh, Bapak baru pertama kali lewat jalur ini ya? Ini memang terkenal angker, Pak. Memang suka banyak yang iseng kalau lewat sini. Bapak percaya sama saya bantu ya. Iya, Pak. Tolong bantu kami. Kami percaya sama Bapak. Tolong bawa kami pergi dari sini. Baik, Pak. Tunggu sebentar, biar saya urus. Sopir itu pun mengusir makhluk pocong yang mengganggu Budi dan Joko. Benar saja, beberapa saat kemudian, mobil mereka kembali menyala normal. Mereka siap melanjutkan perjalanan kembali. Nah Pak, sudah nyala kan? Ayo ikuti saya, kita keluar dari sini. Alhamdulillah Jok, ada orang baik yang menolong kita.
kita akhirnya bisa keluar dari hutan ini. Ya Allah, terima kasih orang baik. Kita akhirnya bisa selamat sampai tujuan. Enggak lagi deh aku nganter barang ke sini. Lebih baik aku terima antar barang ke daerah lain saja dari kantor. Putar balik, putar balik, putar balik. Jok, itu maps matiin aja lah. Sesat itu mapsnya, gak jelas banget bikin kita celaka. Iya nih, gak jelas. Aku matiin aja mapsnya. Mereka terus berjalan untuk keluar dari hutan dengan mengikuti truk di depan. Tetapi hingga pukul 7 pagi, mereka belum juga keluar dari hutan tersebut. Budi, kamu sadar nggak ada yang aneh? Jam di HP ku menunjukkan jam 7 pagi, tapi langit masih seperti malam. Anehnya kita juga kok gak keluar-keluar dari hutan ini. Perasaan kita dari tadi kayak muter-muter aja. Ya elah Jok, maps di HP kamu itu kan gak jelas. Berarti jam di HP kamu itu juga gak jelas lah. Coba kamu cek jam di HP aku nih. Gimana Jok? 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 Kok kamu diem aja Jok? Kenapa Jok? Woi, jawablah. Kenapa Jok? Ada apaan? Di HPmu juga sama jam 7 pagi. Ya Allah Jok, kita kayaknya disasarin sama truk di depan itu. Kita berjalan semakin jauh dan sekarang entah kita ada di mana. Kita harus gimana ini Jok? Gak tahu Bud, aku gak tahu. Kayaknya kita udah berada di dunia lain deh, dan gak bisa kembali Bud. Ya Allah, apa dosaku? Budi dan Joko tidak pernah kembali. Mereka selamanya tersesat di hutan tersebut, hanya menunggu waktu untuk mereka kehabisan bensin, kelaparan, dan kehausan. Tidak! Bah!